Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur sedalam-dalamnya kepada Allah atas terselenggaranya wisuda yang penuh berkah ini. Ya. Semoga Allah memancarkan cahaya Al-Quran kepada seluruh wisudawan atau wisudawati, pada para asatidzah, ustadzat yang menjadi pembimbing, kepada seluruh karyawan-karyawati dalam lembaga Quran ini, dan semua yang terkait, ya, baik dari pihak pemerintah tadi sudah memberi sambutan, dan semuanya yang mendukung pendidikan Al-Quran ini. Semoga Allah limpahkan rahmat yang seluas-luasnya agar keberkahan bersama Al-Quran terus Allah limpahkan kepada diri kita sebagai pribadi, dilimpahkan kepada keluarga sebagai tempat bernaungnya setiap manusia di keluarga, masyarakat, ya, bahkan negara, ya. Semoga senantiasa diberi keberkahan sehingga Allah menjaga dari segala yang membahayakan umat ini, negeri ini, bersama rahmat dari Al-Quran insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Begitu juga selamat saya kira buat semuanya ini, ya. Selamat yang diwisuda, selamat yang pembimbing-pembimbing, selamat para guru, selamat pengurus yayasan, pimpinan, dan semua staf-stafnya, ya. Karena semuanya berperan, ya. Insya Allah semuanya mulia di sisi Allah. Tidak saja yang sedang wisuda, ya, yang mendukung semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah. Bukankah Rasulullah mengatakan man jahaza ghazian faqad ghaza? Siapa yang mendukung dengan dananya, dengan doanya, dengan daya dukung yang dihadirkan untuk membuat orang berjuang di jalan Allah, maka orang itu dinilai oleh Allah juga berjuang di jalannya, ya. Oleh karena itu khususnya kepada yang diwisuda, ya, juga jangan kalah, ya. Kalau yang mendukung saja dapat pahala segitu besar, ya, apalagi yang diwisuda. Kalau, ya, setelah itu yang diwisuda ini punya semangat juga untuk menolong orang lain bisa hidup bersama Al-Quran, apakah kemudian menjadi hafidh-hafidhah, ya. Oleh karena itu dari acara wisuda ini, ya, saya punya suatu pemahaman mungkin yang mungkin khusus atau mungkin yang terlupakan, ya. Namun saya ingin menegaskannya, ya. Menegaskannya agar ini menjadi pemahaman semua kaum muslimin, terutama semua pelajar mahasiswa yang sedang diwisuda, ya. Di mana satu wisuda itu biasanya terkait dengan, ya, semacam walimah, semacam pelantikan, ya. Pelantikan bahwa seseorang sudah selesai
menghafal atau menyetorkan hafalan Qur'annya. Nah, itu yang paling tersirat ya, yang paling terpahami. Hakikat wisuda itu adalah pelantikan bahwa seorang sudah selesai menghafal Quran, dan itu sudah benar ya. Karena untuk sebuah proses selesai itu kan butuh kesabaran, butuh amal soleh, butuh doa, butuh macam-macam, sehingga sudah sepantasnya dilantik ya, atau mungkin ditasyakuri ya, tunjukkan rasa syukurnya kepada Allah ya. Saudara-saudara kita, anak-anak kita selesai menghafal ya. Namun tidak kalah pentingnya, bahkan sejajar pentingnya ya, bahwa sebuah wisuda itu adalah pelantikan ya, pelantikan menuju kehidupan bersama Al-Quran yang sesungguhnya. Yang kedua apa? Pelantikan kehidupan bersama Al-Quran yang sesungguhnya. Kenapa saya perlu ungkapkan ini, dan ini harus menjadi suatu pemahaman yang aksiomatik kita ya, bahwa wisuda itu sebuah acara pelantikan dua hal ya. Pelantikan selesai hafal Al-Quran ya, dan selesai dan memulai ataupun melanjutkan kehidupan bersama Al-Quran ya. Nah, ini agar menjadi sebuah pemahaman aksiomatik ya, karena pahamilah, sadarilah ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak pejabat kita ya, bahwa ketika orang sudah menghafal Quran, bahkan apalagi sudah dilantik ya, dilantik itu kan berarti ya ibarat walimah, itu kan berarti dia mengumumkan kepada umat ya, wahai umat, kami bersyukur nih Allah telah memudahkan saya menghafal ya. Tapi kalau kemudian hasil hafalan itu tidak dijaga, tidak diulang ya, atau dengan kata lain tidak dimurojaah ya, maka naudzubillah, pelantikan ini bisa menjadi sebuah pelantikan akan datangnya musibah ya. Pelantikan akan datangnya musibah ya. Kenapa musibah ya? Ya, karena Rasulullah mengatakan wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Ya. Jadi aslinya ini musibah. Bagaimana tidak musibah ketika orang beriman itu setelah selesai menghafal tidak murojaah, tidak mempertahankan hafalannya, kemudian hafalannya hilang, nyantai-nyantai aja, nggak merasa kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada harta itu sendiri ya, nyantai-nyantai aja, maka itulah yang disebut dengan musibatuddin ya, musibah agama. Seseorang kehilangan hafalan Al-Quran ya, sebagaimana pernah dalam sejarah ya, seseorang hafal 30 juz, kemudian hilang semua, hanya sisa satu ayat katanya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya. Dan tidak sedih, ini dicatat dalam sejarah sebetulnya ya. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena dalam diri orang ini
ada kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Sudah tidak cinta lagi kepada Allah. Sehingga dia murtad demi untuk mendapatkan ya calon dambaannya seorang wanita yang beragama lain, dan kemudian wanita beragama lain itu mensyaratkan kalau mau menikah dengan saya, kawin dengan saya, kamu harus murtad dulu baru saya mau. Padahal dia sudah hafal 30 juz, akhirnya dia pun murtad dan otomatis sudah tidak tertarik lagi menghafal Al-Quran, mengulang-ulang, akhirnya hilanglah semua hafalannya. Ya. Inilah yang disebut dengan musibatuddin. Ya. Tentu kita insya Allah tidak seperti itu, tapi ini dicatat oleh para ahli sejarah, kan tidak ada lain supaya jadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa ya bagi seorang yang hafal kemudian tidak mempertahankan, ya, itu sesungguhnya dia sedang mendapat musibah agama. Musibatuddin. Bagaimana tidak disebut musibatuddin, ya? Yang tadinya mungkin dalam satu hari atau dalam 24 jam waktunya bisa 5 atau lebih untuk Al-Quran. Tapi bagi orang yang tidak lagi mau mengulang hafalan, maka itu berarti ya waktunya sudah tidak diberikan lagi untuk Al-Quran. Ya. Kehilangan pahala, kehilangan rahmat, kehilangan kemuliaan, kehilangan ampunan, enggak sedih, enggak berusaha mengejar kembali, ya. Itulah musibatuddin, ya. Maka insya Allah, ya, penting kita memahami proses menjaga hafalan itu bukan sebagai sebuah konsekuensi wisuda, ya. Tapi mari kita pahami sebagai konsekuensi keimanan, ya. Maka dengan memahaminya sebagai konsekuensi keimanan, ya, aslinya mau hafal mau enggak, memang orang beriman itu dianjurkan banyak membaca, ya. Bukankah itu mengatakan tahu ana al-laili wa ana an-nahar, ya. Berilah aku rizki ya Allah berupa tilawah Al-Quran ini dengan bacaan yang lama, ya. Ya nggak mungkin lah bacaan yang lama cuma 5 menit 10 menit, ya. Ana al-laili, ya. Waktu yang panjang di waktu malam. Wa atrafan nahar, waktu yang panjang di waktu siang, ya. Kalau saja diambil minimal malam sejam, siang sejam, paling tidak 2 jam, ya. Manusia itu kalau menginginkan doanya terrealisasi dalam dirinya, warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar, ya. Maka jika yang tidak menghafal saja aslinya harus bercita-cita seperti itu. Apalagi yang menghafal tentu, ya, harus lebih bersemangat lagi untuk berdoa dan merealisasikan doanya. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar, ya. Sehingga insya Allah dengan memberikan waktu yang cukup, ya, ya, waktu yang cukup, ya, ya terserah, pokoknya jangan sejam juga, udah wisuda kok sejam waktu buat Al-Quran, ya. Ya, kalau versi saya dulu tahun 80-an waktu menghafal itu, ya minimalnya untuk Al-Quran itu seukuran 5 juz, ya. Ya kurang lebih 5 juz itu 3 jam, ya.
minimal 3 jam. Ya. Kenapa harus 3 jam? Ya, ya karena jumlah yang harus kita pertahankan banyak. Ya. Ini bukan karena kebetulan 30 juz 3 jam. Enggak, saya ukurannya lebih kepada juz. Ya. Pokoknya harus terulang 5 juz sehari. Ya. Kalau per juznya 30 menit, kan berarti 2,5. Ya, katakan dengan istirahatnya bisa 3 jam. Ya. Insya Allah, ya, apapun caranya, teknisnya, ya, pengkiatan-pengkiatannya, kalau sehari 3 jam itu aman insya Allah, ya. Apalagi tadi sudah diingatkan oleh Ibu wali murid kita, ya, sebuah hadis yang bunyinya ta'ahadu al-Qur'an, ya. Janganlah kamu putus hubungan dengan Al-Qur'an. Ini hasilnya buat semua orang beriman, ya. Ya. Tentu bagi penghafal lebih harus lagi, ya. Kenapa lebih harus lagi? Ya, logikanya begini, ya. Ya, ada orang yang hobinya manjat gunung, ya. Si A manjat gunung, ya. Si B juga hobi manjat gunung, ya. Si B hobinya belum sempat dilaksanakan, cuma kepengen. Si A, ya, sudah dilaksanakan, ya. Bahkan sudah memulai pemanjatannya, sebetulnya sudah sudah sekian perjalanan, seperempat pendakian dilakukan, ya. Tentu mana yang lebih harus melanjutkan pendakian, antara si B yang baru kepengen, si A yang sudah melakukan pendakian, bahkan mungkin sudah setengah perjalanan pendakian, ya. Pakai logika tentu yang sudah memulai pendakian, karena bagi dia untuk sampai puncak gunung, ya apa istilahnya kalau orang naik gunung itu summit apa ya, itu berarti sudah setengah lagi, ya. Ya kalau udah setengah pulang lagi, itu sama saja menyanyiakan kegiatan yang dari awal, kepergiannya dari rumah, persiapannya, ya. Ya begitulah kalau dilogikan hadis yang mengatakan ta'ahadu al-Qur'an, ya. Janganlah kamu putus hubungan dengan Al-Qur'an, ya. Terus kuatkan hubungan dengan Al-Qur'an, ya. Ya, karena jika kamu kendor menjaga hubungan dengan Al-Qur'an, maka bisa jadi Al-Qur'an cepat hilang dari pikiran kita, dari otak kita, melebihi cepat hilangnya, ya, ikatan tali onta. Karena onta itu kalau diikat tuh berusaha melepaskan diri, nggak bisa diem, ya. Itulah logikanya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ta'ahadu, ya. Maka sekali lagi ta'ahadu bagi penghafal itu nggak mungkinlah 1 jam, ya. Ya, minimal 3 jam supaya 30 juz itu betul-betul, ya, nantinya terasa seperti Al-Fatihah, ya. Mau baca surat apa saja, ya, sudah kebayang semua, ya. Ayo, biasanya penghafal itu paling butuh kesabaran, ya. Ini kalau istilah saya itu nggak boleh ada kata sulit, ya. Ya. Yang ada adalah, ya, butuh kesabaran yang lebih, ya. Ibaratnya orang yang menghafal juz 30, ya, pasti merasakan bedanya kesabaran yang dibutuhkan antara menghafal surat An-Naba dengan surat At-Takwir, ya. Ya, sekali lagi, ya, beda kesabaran yang dibutuhkan antara membaca
menghafal An-Naba dengan Al-Mutaffifin, ya. Ya. Cuma beda dalam kesabaran, ya. Ibarat kesabaran itu benda yang bisa dikilogram gitu ya. Kalau An-Naba itu butuh 1 kilo kesabaran. Begitu At-Takwir ya bisa 3 kilo, bisa 10 kilo. Mutaffifin bisa nambah lagi 15 kilo kesabaran. Ya. Kenapa saya nggak mau? Ya, nggak mau sulit karena itu bertentangan dengan janji Allah. Allah mengatakan sudah kami mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'an. 4 kali diulang. Ya. Masa manusia masih ngomong sulit aja, ya. Dan sungguh telah kami mudahkan, ya. Apalagi kata ahli jiwa, kata psikolog, ya, dibalik mengatakan mudah itu biar istilahnya terbentuk di dalam pikiran kita, ya. Mudah. Tapi kalau yang terbentuk sulit, akhirnya kita sudah tersandera duluan sebelum kita melakukan, ya. Jadi penting yang ada hanya kata mudah, ya. Tapi kenyataannya ini berat. Menghafal At-Takwir itu beda dengan An-Naba. Iya, itu cuma beda kesabaran. Ya. Buktinya nih coba. Baca At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Loh, katanya takwir itu susah. Loh, kok Ustadz gampang aja? Ya. Ya itu memang aslinya gampang, ya. Bedanya karena sudah membayar, ya, jumlah kesabaran yang dibutuhkan, ya. Ketika jumlah kesabaran itu dibayar dengan baik, ya, maka insya Allah akhirnya yang katanya susah itu insya Allah jadi mudah, ya. Wabil khusus dalam skala 30 juz, itu memang tempat-tempat yang butuh kesabaran itu harus bisa harus bisa dipetakan, ya. Ada peta per 10 juz, ya. 1 juz 10. Wah, ini yang paling butuh perjuangan juz 9 misalnya itu, ya. Dan saya kira semua penghafal merasakan seperti itu, ya. 11 sampai 20 yang butuh kesabaran besar, misalnya juz 20 itu sendiri, ya. Wabil khusus nanti di Al-Qasasnya, Qasim mim tilka ayatul kitabil mubin natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Juz 21 sampai juz 30 yang perlu dipetakan mana ini? Juz 25, ya. Hamim ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Kemudian dipetakan per juznya, ya. Juz 1, mana nih yang butuh kesabaran? Wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Juz kedua, mana yang paling butuh kesabaran? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Supaya kenapa? Supaya kalau ada hal-hal yang aduh kok nggak nempel-nempel nih, kok ngilang-ngilang mulu, berarti saya harus menambah kesabaran saya. Itu aja udah, ya. Nggak ada hubungannya. Wah, mungkin saya ini keturunan orang-orang yang nggak cerdas. Nggak ada. Yang cerdas kalau nggak sabar, nggak hafal juga, ya. Oh, mungkin lingkungan saya. Nggak ada cerita. Hatta lingkungannya baik, kalau dia nggak sabar, nggak hafal, ya. Kesabaran, ya, yang bersifat sesuai dengan yang dibutuhkan, itulah kunci, ya.
Oleh karena itu perintah kesabaran dengan bahasa yang lebih kuat itu adanya di akhir Ali Imran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Jadi insyaallah setelah itu akan berproses. Ya, saya tidak akan berbicara tentang teknis atau metode pengulangan penjagaan karena menurut saya yang penting itu adalah istiqomahnya. Ya. Mau pakai cara apa aja kalau setiap hari 3 jam kurang lebih 2 tahun insya Allah hafalan itu akan sudah terasa sudah seperti Al-Fatihah, ya. Langsung bunyi, ya. Bacaan namal tasimim tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin huda wa busyra lil mu'minin. Baca Al-Jathiyah, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Baca Muhammad, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum, dan seterusnya. Ya. Jadi yang penting istiqomahnya dan waktu yang diberikan cukup, insya Allah di situ akan terjaga hafalan. Ya. Jadi kalau sudah terjaga hafalan buat apa? Ya. Mau jadi juara internasional itu nasib-nasiban, bisa jadi juara, bisa enggak. Ya. Mau jadi imam Masjidil Haram, ya, kalau akhwat mustahil. Ya. Kalau laki-laki setengah mustahil. Ya. Kok setengah Ustaz? Ya. Ya setengahnya masih mungkin kalau jadi imamnya imam masbuk, ya. Bikin jamaah sendiri di belakang di Masjidil Haram, ya. Nah, bisa jadi imam itu, ya. Tapi kalau imam yang di depan ya nggak mungkin, ya. Ya. Jadi itulah. Jadi kalau untuk urusan dunia, ya, nyaris nggak bisa atau tanggung, ya. Saya lancarkan hafalan ini supaya saya bisa mendapat uang. Wah, kecil kemungkinannya. Ya. Ya. Jadi kita berjuang menghafal Quran dengan sebaik-baiknya, dengan usaha jangan sampai menjadi mantan penghafal, ya. Tujuannya agar kita betul-betul menjadi manusia yang disebut di dalam surat Fatir ayat 32. Ya. Thumma awrathnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Insyaallah ini lebih sudah pasti hafal nih, ya. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir, ya. Tujuannya agar kita punya posisi di sisi Allah sebagai manusia yang sabiqum bil khairat, ya. Menjadi orang yang bersemangat dalam berbagai macam amal soleh yang disyariatkan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada Al-Quran, ya. Ada sumber energi yang luar biasa, ya. Ya. Maka, ya, kalau bukan ini cita-citanya, ya, maka alangkah sayang, ya. Kalaupun ada orang yang menghafal Quran yang penting bisa lancar, bisa terampil membaca, nggak melihat, atau kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu istilahnya bisa diundang masyarakat untuk semaan namanya, ya. Ya. Setelah itu pulang dapat berkat, dapat amplop, ya, ya. Sayang sekali. Terlalu kecil kalau itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya sabiqum bil khairat, ya. Bahkan ketika dia mengulang-ulang mempertahankan hafalan pun juga tujuannya itu bagian daripada sabiqum bil khairat, ya. Sebagaimana disebut di ayat yang ke-10-nya surat Fatir, ya. Saat
orang beriman itu membaca Al-Quran, baca lagi Al-Quran, maka suaranya itu naik ke atas langit. Ya. Didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan apa yang dilakukan itu menjadi amal soleh yang mengangkat dirinya di sisi Allah. Sehingga dia menjadi manusia yang termuliakan di sisi Allah. Ya. Gimana? Ada yang ingat nggak ayatnya nih yang di wisuda ini? Ya. Ya. Ya, potongannya ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Ya. Ilaihi, hanya kepada Allah. Ya. Ucapan-ucapan yang baik itu naik ke atas langit. Ya. Sehingga ya menjadi orang-orang yang ya followernya miliaran. Ya. Ya, sekarang mau punya follower 1 juta aja berjuang habis-habisan. Ya. Karena followernya hanya makhluk. Ya. Tapi pembaca Al-Quran yang intensif followernya malaikat sana. Ya. Yang jumlahnya miliaran. Ya. Suaranya menjadi terkenal di langit. Wah, ini suara fulan nih, suara fulan. Ya. Ya. Tapi kalau jarang baca, ya, atau baru baca, ini suara siapa ya? Harus ditanya-tanya dulu. Mungkin didata di situ. Ya. Apalagi setelah itu berhenti. Ya. Mentang-mentang udah bulan Syawal berhenti. Baru baca lagi Ramadan lagi. Ya, bisa-bisa ya ini candaan aja ini ya. Ya. Diledekin malaikat tumben ngaji lagi. Ya. Ya, walaupun insya Allah tetap bermanfaat ya, kehidupan kita bersama Al-Quran. Jadi murojaahnya pun sabiqum bil khairat. Ya. Bukan terkait dengan agar hafalannya nggak hilang. Sudah naik, sudah lebih dari itu. Nggak terkait lagi dengan menguatkan hafalan, ya. Bahkan pahala pun itu semua sudah lewat. Itu kenapa kamu murojaah terus? Agar aku di sisi Allah menjadi hamba-hambanya yang dekat, yang muqarrabin. Ya. Karena bagi dia kemuliaan dekat dengan Allah itulah yang paling berharga dari apa saja yang akan didapatkan oleh penghafal Quran itu. Sabiqum bil khairat itu berarti orang yang bersemangat terhadap semua bentuk amal soleh. Baik yang dijelaskan Al-Quran maupun yang dijelaskan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik yang terkait dengan begitu juga yang terkait dengan amal-amal. Wabil khusus sabiqum bil khairat itu harus orang yang paling semangat birrul walidainnya, membahagiakan orang tua. Ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wali murid ya, bahwa insya Allah menghafal Quran itu akan memuliakan orang tuanya di akhirat nanti. Ya. 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 Terutama penghafal yang berstatus sabiqum bil khairat. Ya. Maka itu akan lebih terjamin bahwa dia betul-betul birrul walidainnya tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat pun dia akan melanjutkan birrul walidainnya. Dan setiap kita adalah anak sekaligus orang tua. Ya. Bagi yang sekarang menjadi orang tua, juga anak bagi orang tua. Oleh karena itu semua orang harus termotivasi untuk hidup dengan Al-Quran agar bisa birrul walidain di dunia dan di akhirat. Ya. Dengan kerabatnya, ya, dengan family-familinya, dengan masyarakatnya, dengan fakir miskin, ya, puncaknya dengan agamanya, peduli dengan agamanya. Ya. Ketika dia tahu agama Islam ini masih butuh para pejuang-pejuangnya, ya, yang bisa menyampaikan kepada masyarakat, maka dia berusaha terlibat di dalamnya. Itulah ya penghafal Quran, itulah penghafal Quran yang sangat didambakan sebagaimana yang pernah dilakukan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah peristiwa di 4 Hijrah itu namanya peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ya, peristiwa Bi'ru Ma'unah. Peristiwa apa itu? Peristiwa sedihnya Rasulullah sebulan karena kehilangan SDM unggulnya. Ya. 70 sahabatnya yang semua penghafal Quran dibunuh oleh orang kafir. Maka Rasulullah marahnya luar biasa. Ya. Jadi Bi'ru Ma'unah itu lambang bagaimana para penghafal Quran zaman dahulu itu bukanlah orang yang hanya bisa mengucapkan ya ayat-ayat saja, tapi juga mereka adalah orang-orang yang selalu di garis depan di dalam beramal soleh dan selalu bergaris depan dalam mendukung perjuangan agama Allah, sehingga salah satunya terjadi Bi'ru Ma'unah. Nanti juga di zaman Abu Bakar terkenal dengan Harbur Riddah. Di situ juga ada peran-peran penghafal Al-Quran yang diabadikan oleh sejarah. Ya, itulah insya Allah ya yang harus kita pahami di balik kata wisuda. Ya, pelantikan selesai dan pelantikan untuk bekerja lebih keras. Ya, apakah mempertahankan hafalan, mengamalkan isi Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran itu sendiri, insya Allah. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan wisuda yang penuh berkah ini, insya Allah. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna abiduk banu abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adalun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا ودواء أسقامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حراما. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يضيع حروفه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وجميع أقربائنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.